Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, saya syukur pada siang hari ini berikan kesehatan. Kita lagi lanjut kuliah dasar-dasar transportasi, ya, di Teknik Sipil, program studi, program studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah. Salawat dan salam juga tidak lupa kita selalu ucapkan ya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Amin. Kita lanjut perkuliahan kita yang kedua. Ini caption sudah ada yang pertama, kedua ini. Di sini ada materinya sudah di dasar transportasi di classroom. Mempermudah kita belajar, ya, bisa belajar di mana saja. Kapan saja Anda punya link internet, Anda buka, santai-santai Anda bisa membaca. Di sini juga Anda bisa isi evaluasi pembelajaran. Nah, bagaimana keandalan, reliability, daya tanggap, responsiveness, kepastian, assurance, empati, fisik, tangible, ya, bahasa Inggrisnya, bahasa Bugisnya. Nah, ini soal pertanyaannya di sini, Anda bisa baca-baca. Nah, pertanyaannya dan jawabannya bisa terlihat nanti di bagian jawaban, otomatis membentuk laporan ya. Di sini akan muncul laporannya, jawabannya, dan bentuk grafik seperti ini. Kita lihat jawaban-jawaban sesuai dengan ya yang fakta didapat. Silakan menjawab sesuai dengan fakta. Ada juga ada dua itu. Ini evaluasi pembelajaran, ada kepuasan mahasiswa, ada satu lagi untuk evaluasi ini, evaluasi pembelajaran. Ini soalnya evaluasi belajar mengajar. Ini soal-soalnya dan bisa dilihat laporan jawaban sini. Ini. Jadi sama, kita mata kuliah ada ini. Bandar udara, geometrik jalan, mekanika tanah yang pernah saya ajarkan, pelabuhan, perencanaan perencanaan jalan, perencanaan pelabuhan, rekayasa lalu lintas, yang ada di sini mahasiswa menjawabnya. Ini untuk evaluasi bagaimana mengajar saya. Ya. Nah, ada juga masukan-masukan di sini bisa diisi, saran-saran apa yang perlu dilakukan. Nah, ini ada masukan-masukan. Ya, tadi juga dibahas ya, rekayasa lalu lintas. Nah, ini berkaitan dengan perbaikan mengajar, ya. Perbaikan secara terus-menerus. Setiap mengajar ya, bagikan tetap ada evaluasi pembelajaran, melihat kepuasan siswa. Berikut materi kita sudah masuk yang kedua ya. Kedua ini sudah ada. Anda bisa baca-baca lagi materinya di folder materi kuliah ada, video pembelajaran juga Anda bisa baca. Baca, nonton ya, ke video. Buku elektronik Anda bisa baca-baca ini. Nah, ini absen. Nah, pertemuan kedua ini ada. Anda bisa isi absen juga ini kelas. Kelas A, kelas B. Ada dua kelas. Kalau diklik di forum, dia cuma muncul yang terakhir saya update. Kalau di tugas kelas akan tersusun rapi ya, terlihat tersusun rapi. Ada absen sebelumnya, absen sekarang,
Ada buku elektronik, ada video pembelajaran, ada materi kuliah, ada folder ujian, ada materi dan tugas. Di samping evaluasi pembelajaran. Sekarang kita masuk perkuliahan kedua. Ya, untuk itu lebih berkahnya mari kita berdoa. Nah, Allah memberikan berkah kepada kita, apalagi di bulan Ramadan. Kita niatkan belajar untuk ibadah, maka pahalanya dilipat gandakan. Jadi orang beriman ditinggikan. Orang berilmu Allah tinggikan kedudukannya beberapa derajat. Jadi beda orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Ibaratnya cahayanya bulan dan bintang. Nanti sangat beda ya cahaya bulan dan bintang. Jadi berbeda antara orang berilmu dengan yang tidak berilmu. Nah dengan niat maka beribadah maka kita akan mendapatkan bukan cuma ilmu tapi pahala. Diharapkan akan terbentuk karakter, akhlak ya, akhlak yang baik. Ya biasa seperti saya mengajar semua mata kuliah, saya mengajar mata kuliahnya, misalnya dasar-dasar transportasi, juga pelajaran karakter dari Nabi, karena orang terbaik yang punya karakter itu Nabi. Yang kedua sahabat Nabi. Ya. Jadi kita bisa, mudah-mudahan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana karakter-karakter para Nabi. Ini akan membuat kita hidup di dunia bahagia, dan di akhirat ya lebih bahagia lagi. Di dunia tenang hidup, karena mengikuti aturan, garis-garis aturan, dan tentunya itu akan membuat kita akan mendapatkan solusi-solusi untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Nah, untuk itu kita bisa lihat tugas. Apa di sini tugasnya? Untuk materi ini, sini tugasnya jelaskan manfaat transportasi dari sisi ekonomi, sosial, dan politik. Nah, ini sudah diajarkan atau belum ini? Belum atau sudah ini? Kalau sudah, lanjut lagi. Kalau belum, lanjut pelajaran ini. Jadi apa? Itu transportasi. Anda bisa jawab dengan sangat mudah. Anda bisa menggunakan AI ya. ChatGPT. Tinggal tulis di situ di kolom. Jelaskan tentang transportasi. Maka dia akan jelaskan. Jelaskan transportasi menurut para ahli. Dia akan jelaskan menurut siapa-siapa saja para ahli transportasi. Jadi banyak bisa didapatkan pengertian tentang transportasi. Kemudian jelaskan manfaat transportasi, sosial dan politik. Sampai di politik ya. Ini sangat luas ini transportasi. Jalan semua berhubung. Dan karakter apa yang Anda bisa amalkan ya dari kisah Nabi Ayub alaihissalam. Nah, transportasi. Jadi materinya ada di sini pembahasan. Namun ada buku baru saya itu sementara saya rancang. Saya lihat tentang transportasi. Kalau situ seingat saya ada penjelasan tentang transportasi juga. Mana buku? Ini buku. Ada transportasi. Ini. Dan saya akan menulis tentang transportasi. Ada didengar ya? Materinya bisa didengar dengan baik. Nah, ini. Wah, besar. Nah, ini apa itu transportasi? Ya, ini pembahasan rekayasa transportasi. Ini dijelaskan rekayasa transportasi itu cabang ilmu teknik sipil yang fokusnya itu perencanaan, perancangan, operasional, dan manajemen transportasi agar lebih efisien, aman, nyaman, dan berkelanjutan. Nah, ini transportasi dijelaskan merupakan elemen kunci dalam pengembangan ekonomi dan sosial karena memungkinkan mobilitas manusia serta distribusi barang dan jasa. Nah, pada pembahasan ini akan membahas dasar rekayasa transportasi, menyoroti prinsip-prinsip utama, metode perencanaan, desain infrastruktur,
sistem transportasi multimoda, analisis lalu lintas, manajemen transportasi, hingga inovasi teknologi yang harus terus berkembang. Ya. Nah, rekayasa transportasinya ini merupakan disiplin ilmu yang mengintegrasikan teknik sipil, perencanaan, teknologi, dan manajemen. Jadi, semuanya saling terintegrasi ya. Teknik sipil kita ini, perencanaan, planning, teknologi, manajemen. Ini akan menciptakan sistem transportasi yang efisien, aman, dan berkelanjutan. Nah, ini dijelaskan oleh para ahli. Ya. Ini ada pendapat para ahli. Kasa transportasi. Oke. Ini ilmu yang mengintegrasikan teknik sipil, perencanaan, manajemen. Untuk mengembangkan sistem transportasi yang mana efektif. Nah, ada beberapa ahli di sini yang menjelaskan bagaimana transportasi. Kalau stand bring, nah ini adalah stand bring. Terkoma di sini. Transportasi itu sebagai perpindahan barang atau orang menggunakan kendaraan atau lainnya di antara tempat-tempat terpisah secara geografis. Yang menurut Steenbrink. Kalau Morlock dari 74 yang tahun 78, transportasi atau aktivitas melibatkan pemindahan atau pengangkutan sesuatu dari satu lokasi ke lainnya, menciptakan jaringan koneksivitas yang vital bagi perkembangan ekonomi dan sosial. Nah, tahun 81 ada Bower Sox. Ya, jelaskan transportasi juga, yaitu proses pemindahan barang, nah sama, dan barang penumpang di tempat ke tempat lain, di mana produk disampaikan ke lokasi tujuan yang diperlukan diperlukan dengan atau tanpa menggunakan sarana transportasi. Ada juga Steenbrink, nah ini sama, oh tak ulang lagi deh. 74. Transportasi adalah perpindahan orang atau barang, namanya, menggunakan alat atau kendaraan lainnya melewati jarak geografis yang terpisah, memfasilitasi pertukaran dan interaksi antara berbagai komunitas. Dan ring sama ini tahun 74. Nah, ini dia. Ini tak double. Tahun 87 ada Papa Kostas. Namanya juga Papa Kostas. Dia jelaskan transportasi itu satu sistem. Nah, ada beberapa bagian. Jadi dari fasilitas tetap, prasarana, dan arus sarana, dan sistem kontrol memungkinkan pergerakan orang atau barang secara efisien untuk mendukung berbagai aktivitas manusia. Terlihat sama, cuma argumentasinya yang beda-beda. Pada 10 tahun berikutnya, tahun 97 ada Tamin. Ya buat lagi definisi. Transportasi itu suatu sistem yang melibatkan prasarana dan sistem pelayanan, memungkinkan mobilitas penduduk dan pergerakan barang seluruh wilayah, serta memberikan akses ke berbagai daerah. Tahun 2000 ada Salim, ah nanti banyak banyak. Ada Miro, nah 2005, ada Nasution 2008, 2010 ada Widari. Jadi mereka membuat pengertian transportasi dan bisa dilihat dalam jurnal-jurnal mereka. Nah, ini saya pakai koma ya. Lupa. Dia penulis taruh koma. Ini kalian diperbaiki. Ini taruh di bawah susun buku. Susun buku. Nah, berikutnya pentingnya rekayasa transportasi. Nah, ini karena memiliki penting, peran penting pada kita semua manusia.
bermanfaat pada perkembangan ekonomi suatu wilayah. Ini alasan pentingnya bisa meningkatkan mobilitas, mudah pindah ya satu tempat ke tempat lain, manusia atau barang, lebih efisien, lebih cepat kalau ada transportasi. Mendukung pembangunan ekonomi, mengurangi kemacetan, kecelakaan, ya kalau perencanaannya tepat tadi ini, tidak macet. Rekayasa transportasi, jadi transportasi kalau dilakukan rekayasa nah itu untuk membantu mengurangi kepadatan lalu lintas dan risiko kecelakaan. Oke. Dan pentingnya pentingnya peranan penting lainnya menjaga kelestarian lingkungan. Jadi bagaimana supaya direkayasa agar bisa mengurangi emisi gas rumah kaca. Dan terakhir meningkatkan kualitas hidup. Jadi akses pendidikan kita akan mudah. Pada yang berjalan dulu-dulu itu berapa kilo berjalan kaki, ya, sampai 34 kilo, berarti 60-an kilo satu hari kalau pulang balik. Ada kuliah seperti itu, pulang sekolah SMP SMA. Nah, sekarang dengan akses kendaraan, jadi lebih mudah, lebih cepat, mudah diakses tempat pendidikan kalau jauh. Tapi sekarang sudah banyak juga sekolah, jadi sudah dekat-dekat. Tapi tetap jauh kalau di kampung-kampung. Di kampung tidak ada sekolah. Jadi untuk akses akan lebih cepat dengan adanya transportasi. Sarana dan prasarana ya, termasuk jalannya. Ada jalannya bagus, jalannya rusak beda. Kecepatan transportasi. Jadi ini transportasi sangat berperan dalam perkembangan ekonomi, pendidikan, sosial, sampai ke politik. Hmm. Jadi akan lebih efisien dalam kegiatan meningkatkan kualitas hidup kita, saudara. Masuk kuliah ya, kita semua. Nah ini pentingnya rekayasa transportasi menurut para ahli. Ada pendapat Morlock tahun 78, Tamin. Jadi ia katakan transportasi ini elemen kunci membentuk jaringan konektivitas. Ya, memungkinkan aliran barang penumpang, penumpang dan penumpang. Tanpa sistem transportasi yang efisien, pertumbuhan ekonomi dan sosial bisa terhambat. Sulit akses ke pasar, sulit akses ke pekerjaan, sulit akses ke layanan. Ada Tamin, ada Nasution, ada Popokas, ya. Di sini ada Salim, mereka berpendapat tentang transportasi, menyoroti transportasi itu efisien. Hmm. Sehingga sini peran transportasi tujuannya memenuhi kebutuhan dasar kita semuanya, dan membentuk pola kehidupan manusia. Nah, ini ada ruang lingkup rekayasa transportasi. Perencanaan transportasi, analisis kebutuhan strategi pengembangan sistem transportasi. Ini banyak teorinya. Ini apalagi sih yang begini mengantuk ini. Cuma teori terus. Jadi Anda bisa baca-baca, saya nak kirim ya. Nanti saya nanti kirim di classroom tentang transportasi. Ini kalau membahas rekayasa transportasi ada beberapa komponen. Perencanaannya ini berkaitan ya kebutuhan, model pergerakan manusia barang, pengembangan sistem transportasi, dan seterusnya. Lingkungan, nah ini polusi udara, seterusnya. Ruang lingkupnya juga transportasi ini ada beberapa ahli ruang lingkupnya. Ada yang membahas perencanaan desain, operasi, pemeliharaan sistem transportasi. Ada yang membahas transportasi efisien, cakup desain jalan raya, manajemen lalu lintas, transportasi perkotaan, analisis dan pemerintahan. Ini para ahli yang berbicara. Arlo dan Sution dari Miro. Ini kalau Miro meliputi studi dampak transportasi, ya, lingkungan, pengembangan kebijakan transportasi, perencanaan berorientasi pada keberlanjutan. Nah, ini perkembangan teknologi. Kayak transportasi, ada ITS, Intelligent Transportation System.
Ini kalau yang asing kasih miring. Ya. Teknologinya berbasis sensor, kamera, data. Ini meningkatkan efisiensi transportasi. Jadi biasanya di jalan itu sudah direkam ya, oleh kamera. Ada juga yang diatur lampu merah dengan sensor. Jadi kalau banyak kendaraan, nah, waktunya bisa berubah. Kalau jalan sebelah sedikit kendaraan, nah, langsung dirubah, langsung lampu hijau. Nah, canggih. Ya, ini perkembangan teknologi dalam rekayasa transportasi. Hmm. Menurut para ahli, kendaraan otonom, transportasi berbasis aplikasi, ya, dan kendaraan listrik, ada hyperloop dan maglev. Ya, Anda bisa baca nanti saya upload filenya. Ini baru saya buat, belum diupload jadi. Smart City, ya, luar biasa. Kota cerdas, kota pintar. Untuk tantangan, ini transportasi ada tantangannya juga. Apa saja? Macet, lingkungan, ada dampaknya, ada emisi kendaraan, perubahan iklim, keselamatan transportasi, ini perhatian utama karena banyak celaka. Peningkatan infrastruktur transportasi ini tantangan karena membutuhkan dana banyak, investasi besar, membuat jalan ya mahal itu, mungkin 1 juta 1 meter. Kalau 1 kilo sudah kali jauh, 1 juta 1 meter dari kilo. Nah ini tantangan lagi, ini menurut Pak ahli. Apa saja kemacetan lalu lintas, keselamatan jalan raya, dampak lingkungan, keterbatasan infrastruktur, integrasi moda transportasi, pendanaan pembiayaan, dan perubahan teknologi. Nah, itu menurut Fran. Untuk karakteristik transportasi, jadi transportasi ini memiliki karakter yang khas. Multi moda, multi sektor, nah, sudah diingatkan habis waktu. Multi tujuan, multidisiplin. Transportasi ini terdiri dari beberapa komponen ya. Kenal dengan sistem transportasi menyeluruh atau makro. Nah, sistem transportasi makro dapat dipecahkan menjadi beberapa sistem transportasi yang lebih kecil. Nah, itu disebut mikro. Dan makro ada mikro. Masing-masing yang saling terkait, saling mempengaruhi. Nah, ada simpul transportasi. Apa itu simpul transportasi? Nah, itu tempat untuk bergantian moda. Nah, bisa lihat ini, ada gambar yang berwarna merah. Nah, ini simpulnya. Dari naik mobil, berhenti. Nah, ini simpulnya. Pindah kereta, kereta berhenti. Nah, simpulnya itu namanya. Naik pesawat. Pesawat turun, nah, pindah. Itu simpulnya. Pindah lagi mobil. Simpul transportasi. Nah, simpul transportasi yang orange ya. Ini satu moda saja. Jalan darat ya. Terus tadi di atas beberapa moda. Ada pesawat juga, udara. Udara dan udara. Bisa ditambah laut juga. Yang moda transportasi terdiri dari jalan raya dan jalan rel. Moda transportasi terdiri domestik dan internasional. Moda transportasi air terdiri dari laut dan SDP. Kalau moda transportasi pipa itu minyak gas. Nah, itu moda dan lain-lain. Dan moda transportasi. Ada untuk darat ya, jalan raya dan jalan rel. Kalau udara, moda transportasinya domestik internasional. Kalau air, transportasi air modanya laut, air laut, laut dan STP. Modanya tempat perjalanannya. Ada kalau pipa, ada minyak, ada gas dan lain. Ya, tapi kita akan belajar tentang definisi transportasi. Tadi sudah belajar.
bagian-bagian transportasi, bidang-bidang ilmu terkait ilmu transportasi. Yang tadi sudah definisi, bagaimana bagian bidang-bidang ilmu terkait dengan ilmu transportasi. Nah, ini. Ada desain geometris, desain berkerasan, mekanika tanah, perencanaan transportasi, teknik lalu lintas, yang ada teknik sipil, hubungannya, matematika, statistika, ilmu fisik, nah, ada juga ke arsitek, jadi enggak, ekonomi, ilmu sosial. Ini semua saling berpengaruh, saling terintegrasi ya, terlibat satu dengan lain. Transportasi. Ini contoh jaringan jalan. Ya. Tentukan rute angkutan umum jika maksimal waktu perjalanan 30 menit, satu rute. Rute tidak memutar, maksimal deviasi dari berbagai perjalanan tercepat, 40%, shortcut. Antar rute tidak boleh saling bersinggungan, maksimal transfer satu kali pada jaringan jalan. Nah, sebagai berikut. Nah, ini contoh ya, transportasi perkotaan. Rencanakan. Jadi ini ada jaringan jalan. 1, 2, 3, 4. Ini kendaraan bisa lewat di sini. Ada 5 kendaraan, 10 kendaraan, 25, 16. Ini bisa dirancang. Ilmu yang berkaitan tadi ada perencanaan geometrik. Nah, ini bisa dibaca. Perencanaan geometrik jalan ada standar ASTO dan RSNI 14 2004. Nah, ini standar RSNI ya, geometrik jalan itu antaranya mempelajari ini tikungan ya, menggambar tikungan, merancang tikungan, berapa derajat dia punya putaran. Nah, jadi tidak 90 derajat langsung tut, belok. Langsung belok. Tapi ada putarannya sih, ada putarannya juga. Nah, ini yang sesuai dengan ilmu transportasi. Kalau yang 90 derajat itu cuma dibuat-buat. Tidak berdasarkan ilmu geometrik jalan. Nah, ini sangat abstrak. Berikutnya yang berkaitan dengan transportasi ini desain perkerasan jalan. Nah, ini tentang struktur jalan. Nah, ini ada lapisan-lapisannya. Ada subgrade, tanah dasar, ada base course, ya lapisan dasar, subbase course, ada base course. Ini subbase course, ya, lapisan dasar, base course, lapisan atas, surface itu lapisan permukaan, base course. Ini perkerasan lentur namanya, ya. Ini perkerasan kaku. Perkerasan lentur itu bahan ikatnya aspal, ya. Perkerasan kaku, rigid pavement, rigid pavement ini flexible pavement, ini kaku, bahan ikatnya ini semen. Nah, ini warna semen tuh, semen. Ini subbase-nya, subbase course, lapisan bawah. Ini tanah dasar nih, natural formation. Subgrade course, lapisan tanah dasar. Nah, itu berkesan jalan. Berikutnya teknik lalu lintas. Nah, yang kita pelajari ini. Ya, bagaimana mengatur keselamatan transportasi. Transportasi yang efektif, efisien. Perancangan operasional optimasi. Nah, ini pembahasan teknik atau rekayasa lalu lintas. Teknik lalu lintas. Mengukur mengatur kinerja satu simpang maupun ruas jalan. Ya, bagaimana kinerja satu simpang. Jadi ada pelajaran MP, SMP, ya, kendaraan per jam. Ini tentang SMP, kalau satu truk itu luar kota gradiennya 8%, itu 7 SMP. Gradiennya 0%, 2 SMP. Nah, ini LHR, jumlah kendaraan yang lewat di jalan, ada LHR, ada LHRT setiap tahun. Ada yang jumlah hari, dan satu bulan jumlah harinya 31, 28, 30, 31.
jumlah hari yang bekerja. Kalau kita bekerja kita 20 hari, Januari 20 hari dari 31 hari, Februari 20 hari dari 28 hari. Nah ini sudah ada volume kendaraan diambil dari jalan yang lewat, misalnya di jalan dalam Soekarno-Hatta misalnya Jakarta dan data 405.000 volume lalu lintas harian dalam 1 bulan. Nah, dalam 1 bulan ini 1 bulan juga ini. Sangat banyak 1 bulan. Ini juga 1 bulan LHR kan. Ini per hari. Ini juga kendaraan per hari. 4 bagi 3. Ini 5 bagi 2. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ini data 208.000 dibagi 2. Nah, ini 1, 2, 2. Dapat lain. 4 bagi 3. 1, 2, 3, 4 ini. 405.000 dibagi 3. 31. Berarti ini. Jadi ini hari kerja. Nah ini volume lintasnya. Hari kerja dan hari libur berarti. Ini hari kerjanya 22 hari. Ini hari libur 31 hari. Ini kalau dihitung-hitungnya 22 hari, 31 hari. 22 hari ini, nah ini jumlahnya 208.000. 31 hari ini 45.000. Jadi LHR-nya tinggal dibagi 108.000 bagi 2 karena dia hari kerja. Nah, hari non hari kerja dan non kerja semuanya 108.000 bagi 31. Nah itu dapat. Nah ini bisa jadi sebuah penelitian ya, untuk menghitung LHR setiap bulan. Nah tahunan ya dapat tinggal dikali 1 tahun 12 bulan. Dan seterusnya ini sudah hampir habis. Nanti bisa dibaca-baca materinya. Ini materi baru saya buat.